musim 2025 yang seharusnya menjadi kelanjutan dari era keemasan Ducati justru berubah menjadi mimpi buruk di Phillip Island, Australia. Dalam balapan yang menantang dan kondisi lintasan yang selalu sulit ditebak, tim pabrikan Ducati Lenovo justru tampil sebagai salah satu yang paling terseok-seok. Capaian buruk di Mandalika ternyata bukan sekedar kecelakaan, karena di Australia, bencana itu terulang bahkan dalam skala yang lebih besar. Untuk pertama kalinya pada musim ini, tak ada satupun pembalap pabrikan Ducati yang finish di podium, baik dalam sprint race maupun main race. Sebuah fakta yang mencengangkan, mengingat selama 3 musim terakhir, motor Desmos Edisi dikenal sebagai tolak ukur performa di grid MotoGP. Balapan sprint di Phillip Island seolah menjadi gambaran kecil dari krisis besar yang sedang melanda Ducati. Francesco Bagnaia, sang juara dunia 2 kali, memulai dari posisi 11 dan langsung kehilangan ritme sejak awal. Ia tidak hanya gagal menyalip pembalap di depannya, tapi justru terus melorot hingga finish di urutan ke-19. Hanya unggul dari rekan setimnya Mikel Pirro, yang menjadi juru kunci di posisi ke-20. Sementara itu, pengguna Ducati non-pabrikan seperti Alex Marquez dan Fermin Aldeguer, yang sama-sama menunggangi Desmos Edisi GP24, serta Fabio Di Gianantonio sempat memberikan secercah harapan di awal race. Alex melakukan start sempurna dan bahkan sempat memimpin di tikungan pertama, sebuah momen bagus yang langsung memanaskan awal balapan. Namun kejayaan itu tak bertahan lama. Raul Fernandez dari Trackhouse Racing dengan cepat menyalip Alex di tikungan kedua dan terus menekan di barisan depan. Di belakangnya, Marco Bezzecchi dari Aprilia menjaga ritme sebelum akhirnya menyalip Fernandez di 4 lap terakhir dan merebut kemenangan sprint race. Ducati sempat menempatkan beberapa rider di grup tengah, tapi semuanya gagal mempertahankan ritme untuk masuk 3 besar. Pedro Acosta dari KTM bahkan menyalip Miller dan Alex Marquez untuk mengamankan podium ketiga. Ducati pun harus puas dengan hasil tanpa podium, sesuatu yang bahkan tak pernah terjadi di musim ini. Balapan utama MotoGP Australia 2025 berlangsung dengan pola yang nyaris serupa dengan sprint race. Hanya saja, kali ini drama dan kejutan terjadi sejak awal. Motor Aprilia RSGP terbukti sangat cocok dengan karakter sirkuit Phillip Island yang cepat, mengalir, dan menuntut stabilitas di tikungan-tikungan panjang. Marco Bezzecchi langsung melesat memimpin selepas start, diikuti oleh Raul Fernandez dan Pedro Acosta. Namun, nasib kurang beruntung kembali menimpa Bezzecchi. Ia harus menjalani hukuman double long lap penalti akibat insiden kontroversialnya dengan Marc Marquez di seri Mandalika. Setelah menjalani penalti tersebut, Bezzecchi sempat terlempar ke posisi ke-6 sebelum akhirnya bangkit dan finish ketiga. Hasil yang cukup impresif mengingat hukumannya. Sementara itu, Francesco Bagnaia kembali menjalani hari yang sulit bersama Ducati Lenovo. Start dari posisi tengah, Bagnaia justru melorot ke urutan 18 di lap pembuka. Ia sempat berusaha memperbaiki posisi dan naik hingga ke posisi 12. Namun kehilangan kendali dan crash di pertengahan balapan. Seri yang awalnya diharapkan menjadi kebangkitan, justru berubah menjadi mimpi buruk bagi sang juara dunia 2 kali itu. Berbeda dengan sprint race yang tanpa satupun motor Ducati di podium, kali ini Ducati masih bisa sedikit tersenyum berkat Fabio Di Gianantonio. Rider PR46 Racing Team itu tampil solid sepanjang balapan dan berhasil mengamankan posisi runner-up setelah duel sengit melawan Alex Marquez di lap-lap terakhir. Kemenangan besar diraih Raul Fernandez yang mencetak kemenangan perdananya di kelas MotoGP, sekaligus menghadiahkan hasil manis bagi Aprilia. Dengan podium diisi oleh Fernandez, Di Gianantonio, dan Marco Bezzecchi, balapan di Phillip Island kembali membuktikan bahwa sirkuit ini selalu penuh kejutan, sekaligus menjadi mimpi buruk lanjutan bagi tim Ducati Lenovo.
bagi tim pabrikan. Hasil ini benar-benar memukul. Bagnaia terlihat frustasi, bukan karena kalah cepat, tapi karena kehilangan kendali sepenuhnya atas motornya sendiri. Sangat sulit, kami sedang memeriksa data, mencoba memahami apa yang terjadi. Motornya sangat tidak stabil. Ini tidak ada hubungannya dengan penyetelan atau elektronik. Itu jelas. Yang normal adalah apa yang terjadi di Jepang. Bagnaia menambahkan, "Saya tahu bahwa dalam kondisi normal, saya mampu bersaing. Tetapi masalahnya adalah saya tidak bisa mengulangi sensasi yang saya rasakan di Jepang. Secara teori, kedua motor ini sama." Ucapan itu terdengar seperti seruan frustasi dari seorang juara dunia yang kehilangan arah. Bagnaia seolah menyiratkan bahwa ada hal mendasar dalam karakter GP25 yang tidak berfungsi seperti seharusnya. Meski secara teknis motor itu identik dengan yang ia gunakan saat tampil dominan di Motegi beberapa pekan lalu. Bahkan ia menegaskan bahwa Ducati telah membangun motor dari nol sebanyak 4 atau 5 kali. Tetapi setiap kali hasilnya justru semakin buruk. Perasaan saat ini lebih buruk daripada awal musim. Sejak Austria, semuanya mulai memburuk. Banyak analis menilai bahwa Ducati saat ini sedang menghadapi krisis arah pengembangan. Sejak fokus mengembangkan Desmos edisi GP25, tim teknis Ducati tampak terlalu terobsesi mencari keseimbangan antara kecepatan puncak dan stabilitas menikung. Namun justru disitulah masalah muncul. Keseimbangan itu tampak belum ditemukan. Motor yang seharusnya paling stabil di grid, kini malah menjadi liar dan sulit dikendalikan. Terutama di sirkuit cepat seperti Phillip Island, yang penuh tikungan panjang dan perubahan arah mendadak. Beberapa pembalap bahkan menyebut GP25 terasa seperti dua motor berbeda, tergantung kondisi angin dan suhu aspal. Situasi ini menjadi ironis, karena Ducati selama ini dikenal paling unggul dalam penguasaan data dan adaptasi lintasan. Namun belakangan, data itu tampak tak banyak membantu. Motor mereka kehilangan karakter khas, traksi kuat keluar tikungan dan kestabilan pengereman. Dan bagi Bagnaia, masalah ini bukan hanya soal kecepatan, tapi juga soal kepercayaan diri. Seorang pembalap tidak bisa tampil maksimal ketika ia tidak percaya pada perilaku motornya. Dan itu kini yang sedang dialami Bagnaia. Absennya Marc Marquez akibat cedera jelas memperburuk situasi Ducati Lenovo di Phillip Island. Sejak awal musim, Marquez tampil luar biasa dominan dengan Desmos edisi GP25. Saat pembalap lain seperti Pecco Bagnaia dan Fabio Di Giannantonio masih kesulitan menjinakkan karakter GP25 yang sensitif dan liar, Marquez justru mampu memaksimalkan potensinya hingga memastikan gelar juara dunia lebih awal di seri Motegi. Ketika Marquez menunggangi Desmos edisi GP25, rasanya seperti tidak ada celah bagi rider lain untuk mengalahkannya. Kini, tanpa kehadirannya, Ducati kehilangan sosok pembanding yang sangat penting, baik dalam hal performa di lintasan maupun arah pengembangan motor. Bagnaia dan Michael Pirro, yang tampil sebagai wildcard, tidak memiliki ritme balap yang cukup untuk memberikan kontribusi signifikan di Phillip Island. Jika Marc ada di sini, dia mungkin akan naik podium, tetapi saya tidak bisa menghentikan motor agar tidak berguncang. Ucapan itu menggambarkan situasi yang terjadi di dalam garasi Ducati. Kehadiran Marquez bukan hanya soal peluang podium, tetapi juga soal arah pengembangan motor dan rasa percaya diri tim. Ducati tampak kehilangan panduan yang selama ini membuat GP25 begitu menakutkan. Kini muncul pertanyaan besar. Apakah Desmos edisi GP25 memang menyimpan masalah serius yang selama ini tertutupi oleh skill luar biasa Marquez? Atau justru hanya Marquez yang benar-benar mampu memahami karakter motor paling kuat sekaligus paling sulit di grid MotoGP saat ini? Kegagalan di Phillip Island menjadi peringatan keras bagi Ducati.
Sebuah tim yang selama 3 tahun terakhir begitu mendominasi, kini terlihat rapuh dan kehilangan keunggulan teknis yang selama ini membuat mereka ditakuti. Bukan rahasia lagi bahwa setiap era dominasi dalam MotoGP pasti berakhir. Tapi tidak ada yang menyangka retaknya kekuatan Ducati akan dimulai di Australia, salah satu trek favorit mereka. Pertanyaan besar kini menggantung di pedok. Apakah Ducati akan kembali bangkit seperti biasa? Atau inilah awal dari kejatuhan sang raksasa merah Ducati?